Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Yes, berserah bukan berarti menyerah. Nah, viewers, selanjutnya nggak kalah menarik juga. Kira-kira ada informasi apa ya? Ini informasi untuk kamu. Viewers, tradisi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW memang kerap menjadi momen yang dinantikan sebagian orang saat kecil. Hal ini sebagai bentuk upaya untuk mengenal akan keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa ajaran agama Islam. Pawai obor sambil berkeliling kampung tentu menjadi momen yang begitu dinantikan oleh psikolog sekaligus influencer cantik Intan Erlita. Ya, diakui ibu 4 orang anak ini, saat masih kecil tradisi ini menjadi hal yang dinantikan. Kalau dulu waktu kecil karena aku suka pulang kampung, jadi suka ada kayak pesta obor gitu ya. Terus kadang-kadang suka ada makan-makan ya. Sambil aku ingat banget dulu almarhum nenek kakek tuh suka menceritakan perjalanan kisah Isra Mi'raj itu sendiri gitu ya. Jadi buat aku itu cukup menyenangkan sekaligus kayak mengenali Nabi kita ya, Nabi Muhammad SAW dari sisi pandangan kakek nenek aku gitu. Kadang-kadang aku suka kangen dengan suasana itu sih, suasana yang pesta obor gitu ya. Karena sekarang kan begitu besar gitu, sekarang kan aku di Jakarta yang kayaknya udah nggak ada gitu kayak gitu-gitu. Tapi nggak apa-apa, itu good memories sih buat aku. Ya, jadi maknanya adalah bagaimana kita bisa memahami dari makna peringatan Maulid Nabi ini sendiri gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar merayakan kan, tapi benarnya esensinya apa sih, kemudian impact buat diri kita apa sih, seenggaknya kita bisa mengikuti ajaran-ajaran dan sunnah-sunnah dari Nabi kita ya, Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan pengingat ini bukan hanya buat saya, tapi buat anak cucu ke bawah ya. Jadi walaupun secanggih-canggihnya zaman, tetaplah yang namanya agama adalah basic atau roots dari seorang manusia. Itu mungkin ya buat aku. Berbeda dengan Nazira, yang selebriti satu ini justru tidak memiliki tradisi khusus untuk perayaan Maulid Nabi. Menurut pemeran dalam film 172 Hari ini, baginya makna dari Maulid Nabi lah yang menjadi esensi. Kalau aku dulu jarang banget ngikut acara Maulid sebenarnya. Karena waktu itu aku sekolah dan waktu itu sekolah aku tuh bukan salah satu sekolah yang suka ada ngadain ritual acara Maulid gitu. Tapi setelah sekarang makin dewasa, makin mengenal banyak hal, ternyata makna Maulid sendiri itu kan sebenarnya untuk mengingatkan kita bagaimana perjuangan Rasulullah untuk untuk memperjuangkan Islam gitu. Dan kita sebagai umat muslim di acara Maulid ini juga kan bukan acara senang-senang ya, kita sholawatan, terus kita berbagi kebahagiaan, kita berbagi cerita, memperkenalkan lagi untuk anak buyut kita di bawah sana nanti untuk bisa mengenal Rasulnya kayak gitu. Karena kan menurut aku kalau hanya sekedar membaca, nggak semua orang suka baca, tapi orang tuh suka di soft selling. Kita aja bisa men-soft selling sebuah produk gitu. Kenapa kita tidak bisa men-soft selling orang yang sangat keren, tokoh keren gitu di hidup kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari acara Maulid kayak gitu. Sebagai suri tauladan, Zira pun banyak mengambil sifat dari Rasulullah yang ingin ia terapkan ke dalam hidupnya. Sampai kadang aku mikir kayaknya nggak ada 1% pun kebaikan Rasul yang bisa aku kembangin di dalam hidup aku, karena sebegitu indahnya, sebegitu hebatnya beliau. Tapi seenggaknya aku mencoba untuk menjadi orang yang penyebar, menjadi orang yang nggak keras kepala, menebarkan kasih sayang dan cinta lewat banyak hal kayak gitu. Dan itu untuk kita manusia biasa mungkin banyak banget lika-likunya, ditambah kita di era zaman sekarang yang banyak banget hal menyedihkan terjadi, sulit banget untuk bisa menyetarakan Rasulullah gitu. Tapi setidaknya kita berusaha sih, menurut aku gitu, mencari tahu tentang Rasulullah dan mencoba mendekatkan diri sama Rasulullah. Bisa juga kan maksudnya bisa lewat Rasulullah, siapa tahu nanti
kita di amalnya kayak ya Allah hamba ini berusaha mengenalku gitu, mungkin bisa jadi peluang masuk surga.